nggak punya gitaris, nggak punya basis, masuklah adikku ngisi bass. Gitaris waktu itu Virgon tuh masuk tuh. Oh, Virgon Virgon tuh oke. gitaris kedua setelah dia nih. Jalan ada drama nih, Virgonnya diomelin. Suruh balik ke les cowok. Les cowok nggak nyanyi. Dicari, dapet lah akhirnya. Yaudah gue cari pengganti gue kata Virgon. Masuk Mami, Sweetest Revenge. Oh, Mami Sar. Mami Sar. Oke. Berjalanlah sama Mami jalan, cuman emang Virgon kadang-kadang ditarik lagi di kelecak. Dia yang ngasih, dia yang Mami gue pakai. Halo Sobat WK, kembali lagi dalam program Bincang PW bersama saya Arif Juwalio. Saat ini saya kedatangan tamu narasumber sebuah band yang berasal dari UK, Hutan Kayu, Jakarta Timur. Hari kita sambut The Drama. Hola. Personilnya kita lihat kayak personil boy band. Ini tapi grup band. Genrenya kalau gua dengerin sih lagunya itu lebih ke pop rock, bener nggak? Iya. Yes. Padahal mah tadi udah diobrolin. Oke, The Drama mungkin sebelum kita lanjut ngobrol bisa diperkenalkan dulu nih masing-masing siapa saja, mungkin dari vokalisnya, mana vokalisnya? Oke, aku Sanji di vokal. Halo, aku Kidal, main drum. Oke. Dafri di gitar. Dengan Permata di bass. Dan Radit pada gitar. Oke. The Drama kalau nggak salah baru saja dalam kurun waktu 3 bulan belakangan ini tuh dia habis rilis single trilogi kalau nggak salah. Yes. Single trilogi atau sama aja merilis 3 lagu yang mungkin lirik lagunya itu atau arti dari lirik-liriknya itu semua berkesinambungan gitu. Kalau ibarat kata sinetron dia udah ngeluarin 3 episode nih. Mungkin Memiliki benang merah. betul, Mas Anji mungkin bisa ceritakan single trilogi ini judulnya apa dan mungkin seperti apa ceritanya. Single pertama itu rilis di kan 3 bulan ya. Bulan Ya. pertama itu Ini Terlalu Indah Untuk Abadi. Oke. Bulan kedua Semua Terlihat di Saat Terlambat. Bulan ketiganya trilogi penutup itu Terima Kasih Tuhan Dia Begitu Indah. Jadi kalau disatukan semuanya single trilogi ini Menjadi Di atas tulisan. di atas tulisanku. ibarat kata IP ini judul IP-nya nih ya. Iya, ibarat. Oke, nah kenapa sampai akhirnya The Drama ini mengkonsepkan single trilogi nih? Padahal kan biasanya kan ya udah single satu endingnya EP atau album gitu. Rencana awal memang seperti itu, cuma begitu kita breakdown lagunya itu berkesinambungan, dia menyatu gitu. Karena memang ditulisnya memang itu kan berdasarkan cerita hidup gitu. Iya. Jadi ya sudah bersambung-sambung dipilih lagu. Ini 3 lagu yang saling berkaitan, akhirnya sekalian aja trilogi gitu. Itu lagu ceritanya siapa itu? Saya sendiri. Kebetulan saya sendiri. Oke. Ya. Nah ini 3 lagu ini karena berkesinambungan ini ceritanya lebih ke apa sih Mas Anjin? Sebenarnya campur karena kita kan nggak cuma ya taruhlah mungkin ada percintaan, tapi kita kan ada kehilangan orang tua juga, kehilangan teman juga gitu. Jadi jatuhnya universal sih kalau didengerin, mungkin kalau yang lagi patah hati ya dia masuk Iya. ke situ, kehilangan orang tua atau lagi jauh dari orang tua masuk ke situ, jauh dari keluarga atau teman juga masuk ke situ gitu. Jadi ya Sebenarnya tergantung point of view pendengar Tergantung sih. point of view Jadi pendengar, bisa ya. diartikan Oh. banyak. Tapi pas ditulis iya perempuan. Perempuan, sebenarnya dia perempuan. Perempuan, ya. ya. Oke. Tapi ada orang tua juga. Hmm. Kehilangan orang tua tuh ada di track kedua, single kedua. Semua Terlihat di Saat Terlambat itu untuk orang tua. Oke. Mas Kidal ini mungkin produksinya berapa lama dan seperti apa produksinya Mas Kidal? Untuk produksi sebenarnya intens kita itu sebenarnya di drama itu sudah bekerja sama dari 2 tahun lalu sebenarnya. Terus tapi di kurang lebih 6 bulan terakhir ya, kita tuh join sama manajemen namanya Do It Management. Do it ya. Ya, do it. Jangan digabung. Duit manajemen. Do it. Do it. Oke. Ya kita akhirnya jadilah konsep Di Atas Tulisanku ini gitu. Jadi trilogi. Mulai dari cerita, mulai dari storyboard, pengambilan storytelling tema, sampai ada juga musisi juga yang terlibat Ya, di musisi situ terlibat. gitu, kayak pemilihan lagu, terus dalam proses recording, jadilah kita tuh
Kalau ya secara keseluruhan total kita pengerjaan kita tuh ya kalau untuk total The Drama sendiri kan kurang lebih hampir 2 tahun. Tapi untuk fokus di atas tulisanku ini kurang lebih ya hampir 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan produksi. Yes. Oh. 6 bulan jalan ngerangkak. Jalan nangkep. Berarti sampai ini dirilis di platform digital aja tuh memang ada bentuk fisiknya nggak sih atau seperti apa? Sementara ini kita untuk di seluruh platform digital semua sih. Tapi kita nggak menutup kemungkinan nantinya akan kita kita abadikan dengan mungkin itu vinyl atau apa pokoknya nanti, tapi akan insya Allah kita akan buat kayak gitu sih. Tapi karena kan kita nanti selanjutnya akan ada lagi nih trilogi atau apa nanti Baru dikemas ya. baru kita kemas karena kalau 3 doang kan kentang ya, bukan ini ya, Bukan IP. bukan terong ya. IP nanggung juga ya. Iya, iya. Ini mungkin untuk yang belakang nih, Mas Devri, Mas Permata, satu lagi Mas siapa namanya? Hah? Radit dan Jani. Ya. Mas Radit ini mungkin Pino dong. ketika Mas Anji gitu bawa 3 lagu ini gitu ke The Drama, mungkin pertimbangan kalian seperti apa gitu sampai akhirnya lagunya harus dirilis gitu, dan banyak masukan proses produksinya dari kalian, diskusinya seperti apa sih? Lebih ngebaca ke unsur lirik sih ya. Oke. Pertama dari lirik dulu, terus kita coba tarik benang merahnya ketemu kemana, dan ternyata sebenarnya banyak lagu apa yang bisa disambungin tuh dari lebih dari 3 mungkinnya, tapi untuk yang Ini lagi ikut kuis apa gimana nih? Sambung lagu, sambung lirik nih. dari maknanya gitu, ceritanya kita sambung-sambung. Kayaknya lebih oke 3 dulu deh gitu. Makanya dengan konsepnya trilogi, mungkin nanti ada lirik judul lagu yang ceritanya kayak tadi Sanji bilang untuk orang tua, triloginya tentang orang tua. Jadi Kalau untuk lagu tentang sahabat, trilogi tentang sahabat. Jadi untuk trilogi di atas tulisanku ini lebih ke fokusnya ke percintaan kali ya, Percintaan dan kehilangan. dan Dan- kehilangan. Dan sebenarnya ini adalah proyek perdana The Drama untuk memvisualkan seluruh liriknya gitu. Mungkin ini yang ketiga. Lagu-lagu The Drama ya. Lagu The Drama, karena kan The Drama tuh dari dulu album, video klip. Tapi yang ini nih dari lirik itu bener-bener sesuai, dari cerita story-nya itu bener-bener sesuai sama liriknya gitu loh. Jadi ini adalah persembahan perdana The Drama untuk dramatik. Pertamanya kayak gini, pembukanya di atas tulisanku ini gitu. Spesial itu. Karena musik-musik The Drama itu kuat di lirik, Ya, di storytelling di sebenarnya. storytelling, karena lagu-lagu drama itu storytelling banget. Jadi ketika kita ngebahas untuk bikin visual, Yes. kenapa nggak dibikin, karena ini akan menarik sekali dari lagu-lagu drama. Begitu. Begitu. Dan sampai akhirnya untuk aransemen sendiri butuh waktu lama nggak sih buat kalian? 3 lagu ini. Dafri dong. Devri, jelasin, Devri, coba jelasin. Devri. Pengen denger suaranya, pengen denger suaranya. Wih, seksi banget. Suara seksi banget. Kurang panjang. Coba, coba, kurang banyak. Coba dong ngomong. Mendung nih di luar, mendung langsung. Ini mas suara lagi apa? Wah, seksi banget. Perasaan vokalisnya dia nih. Suaranya habisnya dia Tuh, nih. kenapa Gimana nih bisa habis? ceritanya? Coba, coba. Salah. Mandu karaoke. Harus dalam jelasin, pengen denger, coba. Nah, Mas Devri. Devri apa Dafri? Dafri. Dafri. Ya, gimana? Dafrikan. Dafrikan. Kita dia. Coba, Ya. coba. Gimana tadi? Untuk proses aransemennya sendiri nih, proses produksi aransemen mungkin apa maksudnya sampai era final seperti ini gitu, itu butuh waktu lama nggak sih, atau mungkin diskusinya lama nggak sih ini buat? Enggak sih, karena kan sebenarnya ini lagu kan udah jadi ya. Tinggal di aransemen ulang lagi. Kebetulan kita juga ada musik director sendiri gitu. Jadi ya udah tektokan aja. Lebih gampang sih gitu, kalau untuk masalah aransemen. Oke, ini kalau nggak salah per bulan ya rilis Ya, per rilis bulan, ya. per bulan ya. Dari 3 bulan lalu itu. Kayak bayar cicilan lah. Oke. Ini yang rilis pertama lagu apa tuh? Ini terlalu indah untuk abadi. Ini terlalu indah abadi. Untuk abadi ya. Untuk abadi. Yang kedua, Yang kedua pakai suara Dafri. Semua terlihat saat terlambat. oke. Semua terlihat di saat terlambat. Yang ketiga, Terima kasih Tuhan dia begitu indah. oke. Ini respon dari pendengar seperti apa? Alhamdulillah sejauh ini ya lumayan Seneng positif. sih. Soalnya kan digitalnya itu rilisnya satu-satu ya. Satu-satu. Ketika kita ngerilis YouTube-nya dan Spotify-nya itu ceritanya bersambung. Jadi mereka menunggu. Jadi orang menunggu, penonton menunggu. Jadi Iya, dari satu ntar nyambung kedua sampai endingnya di ketiga. Jadi kalau mau nonton itu kalau mau tahu dari awal urutannya. Iya. Yes, benar. Dan beruntung kalau baru tahu sekarang, jadi nggak pakai nunggu ya. Nggak pakai nunggu. karena kita memang sudah ada beberapa pendengar, jadi mereka udah tahu beberapa lagu kita kan. Mereka menebak yang kedua lagunya yang ini bukan ya, nggak tahu beda.
Terus yang ketiga apa? Jadi mereka tuh menebak. Nah, untuk yang baru tahu kita sekarang ya udah tinggal nikmatin 1 2 3 aja gitu. Oke, dan ini lagu keberapa dari The Drama? Lagu keberapa? Waduh, Yang udah dirilis maksudnya? yang udah dirilis Sebenarnya udah banyak. 20 kali 20. Udah banyak 20 sebenarnya. lebih. Karena udah album juga, udah. Dulu Udah berapa album? kita punya 3 album, 1 EP. 2 album, 1 EP. Oke. Sudah masuk platform, cuma kita take down semua. Oh, Jadi dikosongin lagi, kita riset lah. Kita mau riset dan kita mau bikin kemasan baru Di bawah di bawah manajemen karena kemarin kan masih indie kan. Oke. Kita sendiri cuma pengen lebih profesional lah gitu. Udah Mungkin kita dari segi sound juga kita ya banyak yang mau sound kita kita revisi lah. pengen revisi. Tapi secara genre masih sama. Genre masih sama. Masih sama. Genre masih sama. Kenapa akhirnya butuh penyegaran gitu? Ya biar lebih dewasa, biar lebih sesuai sama umur kita aja sih. Atau memang tuntutan dari label juga? Tuntutan nggak juga boleh nih kayak kayaknya. gini. Iya. Nggak bisa Iya. nih kayak gini. Nggak nih. bisa nih. Iya, iya. Terlalu tua nih kayak pendengar. Terlalu old school. Terlalu old school. Oh. Biar soundnya mengikuti zaman juga gitu kan. Karena sekarang udah era digital ya soundnya juga. Jadi Kita harus biar melek lebih juga. fresh lah. Tapi butuh adaptasi lama nggak buat kalian untuk meremajakan band The Drama ini nih? Enggak sih, sepengalaman kita enggak. Karena memang dari The Drama masing-masing kan sudah punya pengalaman sebelumnya di Ya. industri musik kan. Jadi ya paling sedikit lah gitu. Karena perlu bonding aja ya. Ngeklopin aja, ngebonding doang. Tapi untuk segi permainan atau produksi lah itu kayaknya enggak sih. Karena bapak ini suka begadang. Jadi suka Kebetulan ngetik-ngetik. kita punya soundman sendiri kan. Oh, oke. Karena yang ini hobi Ngutak-ngatik. ngutak-ngatik. Jadi kalau ada ide, misalnya Radit ada ide apa, jadi cepat gitu nyampeinnya. Karena dia kan emang tidurnya kebalik ya. Ya. Jadi kita bangun udah ada message tuh tentang, oh ini revisinya ini kayak gitu. Jadi lo tag lagu ini gitu. Jadi oke, kita kerjain di rumah masing-masing, nanti kita kirim ke Radit. Kita punya dari segi sound design kita punya Radit. Radit. Dari desain kita punya Permata, dia ngedesain segala bentuk perdesainan The Drama. Ya. Kalau buat promo terlebih lagi ke wanita kita punya Dafri. Ini untuk Ini yang akan kita jual selanjutnya. Kalau dia kan ketahuan orang media. Oke. Ya. Media sosial. Dia orang media ya. Ya. Tapi puas dengan hasilnya trilogi ini nih? Sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah puas sih. Ngomongnya kayak nggak yakin sejauh ini ya. Karena kita belum tahu ini nih. gitu. Alhamdulillah sih puas ya. Alhamdulillah puas. Alhamdulillah puas. Karena menyenangkannya kebetulan nih The Drama sekarang tuh banyak bekerja sama dengan orang-orang yang luar biasa sih. Mulai dari manajemen, mulai dari sutradara, terus music director, sampai ya pokoknya bersyukurnya yang kali ini kita alhamdulillah banyak ketemu orang-orang yang hebat gitu. Jadi untuk brainstorming atau ngurusin produksian semuanya oke sih. Jadi kita so far sih happy sih gitu. Masuk video klip juga buat juga. Iya, Video klip. buat juga. Iya. Tiga-tiganya udah kita garap juga. Oke, Mas Sanji mungkin dinyanyiin sedikit gitu beberapa lagu-lagunya mungkin biar mungkin sobat WK pas lagi dengerin oh ini lagunya The Drama gitu. Nyanyi ini aja. Refrennya aja, nggak usah semuanya. Kalau semuanya Akapela aja, akapela aja. ya, boleh. Dia aja gimana? Suara seksi banget nih. Coba. Apa ya? Yang mana? Lagu Apa mana? ya? Hah? Ref yang apa? Lihat aja. Semua terlihat. Doanya di mana? Ku putar semua bayang wajahnya meski terluka dan aku hanya ingin buktikan aku tercipta untuk menjaganya semua senyumnya. Segitu aja. Mantap. Dia kok nggak nyanyi sih? Nyanyi tapi Lu, kita suruh nyanyi dia mendesah. Oke, The Drama mungkin kalau boleh tahu nih band udah berapa lama sih nih kebentuk nih? Sebenarnya lama 2008. 2008. 2008. Oke. Terbentuk dengan dia. Kita bertiga dulu nih. Berdua dulu waktu itu berdua masih sama Permata. Bikin band yuk, ayo. Kita tuh suka galau-galauan di kamar. Sebenarnya kita gede bareng. Kita dari SMP, SMA kita berdua nih gede Main bareng. Cuma ditinggal sama dia setelah dia punya band punk waktu itu. Oh, pop Ada punk. Kuro waktu itu. Iya. Dia ngambil sama Kuro, aku ditinggalin. Parah. Sampai akhirnya, yuk bikin Sih, band, nggak mau mau nggak? main Ayo. 2008 tuh inget banget.
Apa nih, kita cari gitaris ketemu Dafri waktu itu lagi ngegitar di Bitter Balance. Oh, Bitter Balance. Oke. Ya, dia Bitter Balance. Ya udah ayo, Dafri masuk, ketemu drummernya Ipang, Les Child. Berempat lah kita bikin tuh The Drama. Baru rilis 1, 2, 3 lagu, tiba-tiba dia ke Arab kerja. TKI. Desain ini, Ngedesain. Oh, desain. arsitek, Arsitek. kandang onta. Bikin abon onta ya. Ya deh, kandang onta. Aduh. Udah tinggal bertiga sama Tiga. Ipang kan. Udah akhirnya kita mulai yuk record lagu, mulai Detail record lagu, ya. ya record lagu. Dia udah jauh di Arab, udah nggak ada kontribusi apa-apa. Udah nanti aja nunggu gue pulang. Dikira kontrak bentar tuh nungguin dia pulang tuh. Kan kita pengen ngeband. Udah akhirnya cekcok. Dafri pilihnya ke dia nih kubunya nih. Jadi kita pecah kubu. Pecah kongsi ya. Pecah kongsi, aku sama Ipang, dia berdua. Dafri cabut juga, gue cabut juga. Tinggal berdua sama Ipang nih. Nggak punya gitaris, nggak punya basis. Masuklah adikku ngisi bass. Gitaris waktu itu Virgon tuh masuk tuh. Oh, Virgon. Virgon tuh gitaris kedua setelah dia nih. Jalan ada drama nih. Virgonnya diomelin. Suruh balik ke Les Child. Les Child nggak nyanyi. Dicari, dapet lah akhirnya. Yaudah gue cari pengganti gue kata Virgon. Masuk Mami. Sweet as Revenge. Oh, Mami Sar. Mami Sar. Oke. Berjalanlah sama Mami jalan, cuman emang Virgon kadang-kadang ditarik lagi di kelecak kan. Dia yang ngasih, dia yang, Mami gue pakai, nyari lagi gitar dapat terakhir. Emang kelakuan. Dapatlah terakhir Imal Kes. Imal itu dulu additional bass Viera. Oke. Masuk Imal sama drummer dapat Chelsea. Sekarang di Les Child lagi nih main gitar nih emang. Masuk Chelsea berempat kita jalan tuh. Jadi kayaknya second chance ya Rachel. Iya. Jadi kita emang gitu-gitu ya. SDM. Iya. Iya. Malah dulu pas si bassisku nggak bisa, Dawa nggak bisa, Dimas yang main bass, Les Child tuh. Terus drummer nggak bisa, Ari Ceper itu yang main drum tuh. Jadi kita yang berdua karena satu base camp dulu. Oh. Drama Karena Les satu Child base satu camp base sih. camp. Iya, kita tinggal Agency bareng. ya? Itu agency. Iya. Yayasan. Sampai Sampai Yayasan. akhirnya formasi sekarang tuh terakhir itu Malki, Ical, Dawa sama aku berempat nih jalan. Cuma memang di situ tiba-tiba ada kejadiannya itu aku ditinggal pergi ibu waktu itu. Oh, oke. Di situ kepukul sampai nggak ada niat apa-apa. Siapa yang mukul? Kepukul. Kepukul katanya siapa yang mukul? Disentil. iya. Udah sampai akhirnya aku nggak mau lanjutin ngeband tuh. Oke. 2016 2017. Udah nggak inilah gitu udah. Ya kayak anak-anak sebelah tuh, tim kubu sebelah kita kayak Virgon dan lain-lain. Sayang banget gitu. Udah nggak mau. Udah lagunya lo pakai aja semua gitu ibaratnya. Serius? Waktu itu saat itu. Tiba-tiba aku udah 2016 ya vakum. 2016 berarti ya? vakum. Terus tiba-tiba aku mau nikah nih. Tiba-tiba dapet jodoh, mau nikah. Duh, kangen The Drama, kumpulin reunian 2021. 2021. Cuma waktu itu aku kumpulin cuma pengen bubarin bener karena kan masih pada ditanya kan. 2022. 2022 ya. Jadi 2016 itu The Drama vakum, Lama kan 6 tahun tuh. semua udah pada sibuk masing-masing Udah pada sibuk akhirnya ya. masing-masing, iya. Nah di 2022 Pengen bikin reunian cuma buat ngebubarin udah ya selesai gitu. Karena kan sayang lagu-lagunya mungkin ada siapa mau pakai rencananya gitu. Pas ngumpul, aku panggil nih yang lama-lama nih. Dia Kidal datang, Radit ngumpul semua. Habis kelar selesai aku kan ke Arab tuh. Ke Arab. Salah dong. nikah keluar. Sorry aku ke Arab. Nikah keluar sama istri, tiba-tiba Virgon di situ kontak-kontakan sama duit manajemen ini. Mau jalanin drama lagi nggak? Kata manajemen, ya nggak bisa, Sanjinya kan udah di luar, gimana jalaninnya? Emang nikah di mana? Di luar negeri, di Laos. Laos. Waduh. Di Laos, aku udah tinggal di sana. Udah sampai akhirnya, kalau bisa bawa saja balik drama jalanin lagi nih. Ya udah, aku tanya istri, gimana nih? Mau hidup jadi anak band nggak? Gitu. Istri orang Laos tuh. Istri orang Laos. Oh, oke. Ngomongnya gitu tuh. Aduh. Ya udah akhirnya aku bawa istri, boyong istri. Aku tinggal di Bali kan. Aku bawa ke Indo. Udah jalan sama duit manajemen, udah mulai start lagi kita gitu. Nggak jadi dibubarin lah ibaratnya. Tapi sebelumnya udah punya 3 album tuh. Udah 3 Selama album. 8 tahun tuh dari 2008 sampai 2012. 1 EP 3 album ya. Oh. Dan nggak, 2 Tiga album EP, 1 EP. 2 album. Dari 2000 sebenarnya bikin albumnya 2010 sampai ke 2016. Itu kisaran 2 Lumayan album. produktif ya 6 Lumayan tahun. produktif. Rajin iya. ya. Tapi sebelumnya memang
genrenya ini. Genrenya ini udah dari Emo awal. Dari lah awal. ya. Dari awal. emo dari 2008 tuh kita memang saat itu kan memang lagi cengeng cengeng imu-imuan lah saat itu kan. Kita kan Sad gede boy di ya? gigs, gede di Javu, di Rossi semua. Iya, iya. Metal-metalan imu-imuan gitu. Yang mata nggak kelihatan sebelah kan. Nah, Ya udah. Ramirez, Camur ya, Ramirez, camur. Ramirez. Ya. Nah saat itu juga kita pikiran kayak genre emo tapi yang versi popnya kan nggak banyak. Ya kita saat mau itu. bikin tanpa scream, tanpa apa gitu, yang halusnya gitu. Kan dulu adanya kan SAR, walaupun SAR, masih ada iya. scream di Masih ada scream. ujung-ujung. Nah, ujung-ujung. Nah, aku Iya. pengen bikin yang bener-bener halusnya, kayak dashboard lah. Iya, Kayak dashboard, dashboard, American oke. Reject, ya kayak gitu-gitu mau Academy bikinnya tuh. Is, ya. Academy Is, Boys Like Girls waktu itu. Ya gas lah kayak. Akhirnya terbentuklah The Drama. Terbentuklah The Drama. Di 2008. 2008, double M. Karena kita kan cari nih, jadi biar ada kol-kolahin. The Iya. Drama. Jadi nggak pure pop ya, soalnya gue kaget aja ngeliat ini anak-anak pop penampilannya begini tuh, lihat ada peniti di kuping tuh. Tuh lihat nih ada buluhan apa lagi nih di hidung sama telinga ya kan. Nggak mungkin nih pure anak pop nih, pasti Pop, kita pop. ya kan dulu saya anak skena Pak, jadi saya paham. Kata kayak begini saya paham ya, karena saya Tapi dulu anak mungkin skena. untuk yang sekarang ini rekaman-rekaman sekarang ini mungkin lebih sedikit Kita ear friendly, Turunin. ear friendly Iya, ya. Karena kan kita udah musik director kita Virgon sekarang yang pegang nih. Oh. Jadi kita serahin semua lagu drama, kita kumpulin nih. Virgon bilang, gue mau bikinnya cerita storytelling. Jadi nggak mau per single, maunya trilogi per trilogi gitu. Kita kasih lagunya tuh, biar dia yang pilih gitu. Kita kasih berapa? 29 lagu. Iya. Serius. MP3 oh gitu, MP3. Iya, MP3 kita kasihin semua tuh. Sound masih dulu lah. Iya. Masih jadul lah. Dipilih sama dia, terus kita garap ulang. Dia pilih 3 lagu itu, garap ulang jadiin trilogi. Itu dia yang itu. Tapi sampai akhirnya tadi kan cerita tuh sempat vakum. Terus Bunyi lagi vakum. Udah mulai bapak-bapak biasa. Jokes mau bapak. Masuk. setelah vakum kan, terus habis itu genre lebih ke emo pop rock gitulah. Ya. Lalu jalan lagi 2022 masuk ke pop, gimana buat kalian buat ngelebur ego gitu ya? Justru kita cocok karena kita kan di sini kan sudah agak berumur nih. Iya, Kita iya. mau kurangin juga karena kita nggak bisa ngejar saat itu kan. Oke. Kayak misalnya nyanyi saat itu udah nggak bisa. Oke. Nggak tahu lah, kalau power mungkin masih bisa dikejar lah ya. Cuma kan kita pengen, kalau dulu masih zaman kita ngegis, kita main 3-4 lagu selesai kan. Iya. Ya sudah, kita kadang-kadang itu. Cuma Nah, kalau sekarang kan di industri nggak TV bisa. 1-2 lagu selesai. Enggak, kalau sekarang kan kita kalau manggung kan udah 10-15 lagu Oh, kan oke, dimainin. Udah nggak oke. bisa kita kayak gitu. Oh. Makanya kita harus susun itu. Taruhlah semua lagu kayak gitu, main 10 lagu. Oksigen. Iya, iya. Diinfus Iya, jangan. iya, iya. Gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau yang The Drama sekarang tuh kenapa kita pasrah ya? Karena memang dulu kita tuh belajarnya dari skena underground. Pengalamannya Iya, ya. betul. Walaupun memang roots kita nggak bisa lupain gitu. Roots- Mungkin roots dari ya. fashionnya, dari ininya. Tapi yang sekarang itu mungkin kita merevisi yang kemarin lah. Karena era digital juga makin bagus kan. Iya. Jadinya soundnya juga makin bagus. Jadi kalaupun dipercantik dengan Virgon untuk sound dan lain-lain, gue rasa sih sebenarnya masih fine-fine aja karena spirit kita masih tetap yang dulu gitu. Ya, kita cuma pakai semangatnya Karena itu. kita juga pengen didengar sama Iya. lebih Karena luas ya lagi. kita Ya, pengen dikemas berharap dengan tuh lebih. banyak pendengar baru juga gitu karena kan di sekarang kan ya seperti di sini gitu kan banyak media-media yang dulu nggak ada. Mungkin yang dulu belum tahu The Drama, ya kesempatan kita nih buat merevisi ini jadinya biar lebih oke gitu loh ke depannya. Sebenarnya sih itu. Kalau untuk stamina sih kita masih oke 100 lagu lah ya. Siap lah. Kayak 102 kayak Instagram beda sama yang dulu kan. Dulu nggak ada Instagram. Udah nggak Ya, ada. dulu Dulu nggak ada. adanya MIRC. Friendster. Ya kalau stamina untung kita sekarang mulai nge-gym. Ya. Meskipun telat ya. Ya, Kalau mungkin dulu- ya dulu kan bedanya- kita nongkrong, kalau sekarang udah mulai Mungkin olahraga lifestyle yuk. kita lebih sehat. Ya, sekarang. lifestyle disehatin. Makan, olahraga ya. Gitu. Mas Dafri coba. Ya, tadi Mas diem Dafri aja gimana? soalnya. Enggak, gue takutnya anget dia begini anget gitu. Gue takutnya Diam-diam makan telur, masuk angin. Makanya makanya ditanya dulu nih. Ini lagi ngemut kencur sih. Mas Dafri gimana? Dulu memang apa ya, influence musiknya juga pop rock juga kah, atau memang lu beda punya sendiri nih? Wah, ada. Gue sempet apa ya? Ih, seksi banget soalnya. Wow. Gerimis. Emo iya, emo terus indie rock sama gue sempet bawain metal juga sih. Wah, anak Oh, di mana tuh? Oh, Band apa tuh? metal Anda. Anak metal Anda. Band apa tuh?
Padang ya. Apa bandnya? Sempat ngeband sebelum Mama Drama sempat ngeband juga, Mas. Iya. Di mana tuh? Gimana apanya? Ngebandnya di mana? Ngebandnya di mana? Ya dulu band metal gue ada namanya The Rumors. Oke. Dia dulu bareng gua di Bitter Balance dulu. Oh, Bitter Balance. Oh. Band juga. sama Iya, soalnya gua ngeliat muka dia nggak asing nih mukanya. Emang mukanya pasaran deh. Kayak Nah, kalau orang Faris yang aktif di RM, skena sebenarnya pasti Faris nggak asing RM. mukanya. Mungkin pernah lihat Faris RM. Ah. Pas ngeliat dia Om saya itu kebetulan. Iya bener ya, sama ya. Saya. Coba kameranya di zoom ini. Ada Faris RM Barcelona. Faris RM Cinta bersemi. Sama kan sore? Iya, iya. Tapi kayak mungkin pelajaran apa aja sih yang kalian bawa ketika apa maksudnya dari roots underground yang kalian bawa buat di sekarang itu apa aja sih mungkin? Sebenarnya lebih ke culture kita lebih banyak open ke orang-orang, kan di underground itu kan kita sering ketemu teman-teman, Ya, jadi kan nggak betul. semua ngeband, jadi setelah itu kita nongkrong kan, jadi kayak kita Komunitas. Nongkrongnya nggak mungkin sober kan? iya sih, Iya. Iya. Iya sih. Cuma- Zaman jahiliyah dah tuh ya. Iya, benar iya, benar. iya. Tapi positifnya itu kita jadi open ke semua aliran Iya. musik, ke Betul. semua orang. Kita selalu nongkrong itu selalu mengkosongkan gelas, tapi diisi dengan nggak ada yang bercanda maksudnya. Plastik Sama cekek. teh, sama teh, sama teh. Sama teh. Nggak, maksudnya kita ya low profile terus lah, tapi high profit kayak gitu. Iya. Iya, iya, iya. Nggak iya. bercanda. Terus, Amin tapi Mas, amin. Amin. Mas Anji mungkin alasan lain gitu selain kangen sama The Drama sampai akhirnya lu kan udah nyaman lah tinggal di Di Laos. negeri gitu. orang ya. heeh. Udah nyaman tinggal di Laos gitu terus ngapain lagi balik ke Indonesia gitu selain karena drama kangen sama Bercandanya nggak nyambung. Iya Itu lagi. doang tuh. Nggak nonton, nggak ada tuh ya. Nggak ada. Kayak misalnya gini nih. Oke. Dah. Iya. Dia Nggak tahu. Enggak, kalau dia cuma gini. Gila nih ya. Ya, ya nggak jadi deh. Dengan maaf bahasanya. Tak baik. Iya Nggak nyambung. Oke. Ya maksudnya beda culture aja. Beda ya, beda kultur ya. Tapi memang enak sih Shocknya maksudnya. keterusan ya. Shocknya terus. Tapi kan basicnya memang di Indonesia tuh emang enak. Jadi Iya. ya dikangenin kan di Indonesia kan. Di Jakarta, di Bali kan. Ya. Fun kan. Apaan Fun terus. terus. Apaan terus. Mas Radit mungkin sebelum di drama mungkin perjalanannya seperti apa Mas Radit? Latem dia mah. Metal dia. Pernah band juga. Oke. Bareng sama anak-anak juga ketemunya, cuman waktu itu bukan gitaris. Apa tuh? Vokalis metal dia. dulu. Apaan tuh bandnya? Second Hell. Second Hell. Oh, Second Hand. Jakarta punya monorail, Jakarta punya Second Boleh. Second Hand Bridging-nya Serenade. begini. Iya, bridging-nya kalau manggung tuh. Kan dulu ada iklan itu. Jakarta punya monorail. Jakarta punya Second hand. Sampai akhirnya lu Udah nggak ngeband lagi waktu itu. Cuman selama ini sih untuk official di drama mungkin ya baru juga. Termasuk baru official di drama, tapi selama terbentuknya drama dari awal ya gue sih salah satu orang yang Di belakang The Drama. layarnya. Dia dari drama awal tuh dia sudah di belakang ngutak-ngutik dari mau belajar ngedesain sound sampai ya udah. Jadi Kita- gue belajar recording itu drama itu bahan ini korban nih waktu itu. Prinsip percobaan ya. Kunci percobaannya itu drama. siap. Siap. Jadi karma gue yang main di situ. Iya. Oke, di drama mungkin terakhir nih pesan buat fans The Drama terkait trilogi ini seperti apa dan Yang paling ke depannya sepuh. yang paling sepuh. Pesan-pesan untuk pendengar The Drama yang sudah mendengar atau pendengar baru, kita nggak minta muluk-muluk, asal sudah dengar lagu kita dan menerima lagu kita suka ya, itu kita udah alhamdulillah banget, udah senang banget gitu, udah terima kasih mau ngeplay lagu kita dan Jangan pernah bosen Jangan ya pernah bosen. sama mungkin kedepannya kita akan ya, bikin mencoba sesuatu yang baru lagi setelah trilogi mau ada apa, kita akan mengemasnya sebaik mungkin sih, itu yang kita ini. Dan sebenarnya di project ini adalah project spesial kami untuk dramatik dan tujuannya juga untuk menyebarluaskan di luar sebelum apa yang belum Pendengar mendengar kita sih. sebelumnya ya. Jadi kita pengen menyebarluaskan. Jadi kalau ada yang udah tahu drama bisa di-share ke teman-temannya. Ya. Semoga ya ada yang relate sama lagu kita, lirik kita, silakan di-share. Tapi ya dan jangan lupa juga follow kita juga di Instagram karena kita selalu update Update di di sana. sana. Gitu. Mas Davi perhatian banget lah gemes lah ada rambut di sini lah. Sayang. Iya. Ya, jangan jadi ini dah. jadi image. Oke. Kita mau info dulu, Dafri baru putus sama cowoknya.
Jadi Aduh. By the way, followers laki nih naik. Aduh. Berat. Yuk jangan diterusin yuk kan. Oke, Drama, terima kasih sudah mampir di Warta Kota. Terima kasih sudah Thank you. berbagi cerita tentang karyanya dan juga perjalanan hidup kalian. Semoga terus bisa berkarya di industri musik. Amin. amin. Ciri khas kalian masing-masing. Dan terima kasih Sobat WK. Jangan lupa dengerin lagu The Drama Trilogy yang Di atas tulisanku. di atas tulisanku yang sudah bisa didengarkan di semua platform. Dan terima kasih sudah menonton ini. Semoga ada manfaat buat kalian semua. Dan Amin. Amin. sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.